karena mereka tidak tahu cerita, tidak tahu tentang apa kenyataannya di dalam cerita itu, namun mereka turut serta, turut campur. Semalam sudah disampaikan oleh siapakah ya? Itoreda, pemegang dan pemilik otoritas tentang sebuah room adalah netizen, penonton, viewers. Ya, tak? Bukan mereka. Jadi begitulah teman-teman, sahabatku. Pakailah akal budi kecerdasan ya. Yang kedua, betul tadi kata Itoreda, agar kemudian hari di masa depan kita, room ini bagus untuk menjadi filter ya, untuk menjadi penyeimbang tentang bagaimana live itu atau room itu ataupun apologet yang merasa lebih cerdas dan menjadi sok hebat, sok pintar dan sok malaikat ketika hadir di dalam room. Nah, sampaikan di sini dengan informasi yang update. Rekam dia, kita persekusi di sini tuh. Biar room itu nanti biar room itu sebagai pengontrol kita ini. Karena bagaimanapun kita apologet ini pasti ada yang membisikkan, ada yang menyampaikan tentang room yang sehat, room yang tidak sehat alias sakit. Ke saya aja sering dikirim teman-teman ya, yang sering menonton ya, tentang bagaimana direkam di dalam satu room pembicaraan. Ya toh? Jadi artinya baiklah kiranya kita saling mendukung ya. Kita bukan gossipers, kita bukan membicarakan orang lain, tetapi yang kita hukumi adalah kecerdasannya. Catat itu teman-teman. Bukan pribadinya. Yang memberikan penghukuman atas pribadinya, tubuh raganya ada di sana adalah Hotel Prodeo, bukan saya. Apalah kuasa otoritas Reda dan Rumini dan juga teman-teman di sini nggak ada. Tetapi kecerdasannya yang kita harus balbal, yang kita harus libas. Ketika mereka sudah melebihi kapasitasnya berkata-kata. Ketika pembicaranya sudah melanggar aturan-aturan peradaban manusia, etika moral, plus kecerdasan di era teknologi di zaman era maju tuh. Jadi untuk itu teman-teman, dengan berat sangat aku sampaikan, please perintahkan kecerdasanmu untuk mengirim sesuatu kepada jemarimu. Untuk bagaimana room ini lebih kuat ya. Itoreda bukan terlalu kaya, tetapi bukan terlalu miskin, namun dia cukup. Dan kecukupan itu diberikan oleh Tuhan lewat berkat yang diberikan Tuhan kepadanya dan juga keluarganya. Untuk itu agar Komal ini semakin terawat dan bagus untuk kemudian hari, ya jangan malas-malas dong. Aku juga udah hampir 1 jam, masa 68? Apa susahnya sih itu? Apa itu? Apa itu namanya kan? Yang perlu apa itu? Enggak, tap layar sama itu yang merah-merah di lima itu. Aku apa kan gaptek, aku nggak tahu. Apa itu bunga-bunga itu? Biar nambah ini 68. Absen. Iya, lama kali lah kok gitu loh. 68 masih. Macam mana kita mau membelbali orang-orang yang dia itu? Ayo, jangan. Udah itu mereka pada diem aja, nge-follow juga kayak asa haram gitu loh. Follow kawan-kawan. Opo. Ya. Biar semakin kerucut lagi pop diskusi kita. Yang pasti kalau room ini nanti besar, kalau Komal ini nanti besar, ya Kak Reda ya. Dicatat dulu Kak Reda, dicatat. Kalau Komal ini besar, di kemudian hari, Komal ini adalah satu saksi supaya jangan terjadi lagi edis yang berikutnya. Yes. Jangan terjadi lagi edis yang berikutnya. Kalau berbeda pandangan, berbeda
pemahaman tolong diselesaikan di belakang layar, Ya. jangan di komal TikTok gitu. Betul. Satu, yang kedua, kalau komal ini nanti besar, ya kan, komal ini akan menjadi tempat para netizen, para apa namanya, apa yang di layar ini, di bawah ini, para kawan-kawan yang sering typing di bawah akan menjadi saluran berkat untuk menyampaikan unek-unek kita di komal ini. Jadi kalau ada unek-unek kita nggak puas begini segala macam, sampaikan di komal ini. Nah, yang ketiga, saya mau kasih warning dulu untuk pastor tercinta, tersayang. Kemarin kami waktu live di gereja, saya kenalin ada jemaat saya marga Sembiring. Nah, Pastor Jeki Sembiring. Ya, Pak, kita berdoa supaya Bapak tetap kuat, tetap hebat, jangan sampai juga nanti Bapak dijadikan Edis kedua. Iya kan? Karena apa? Saya bukan meramal, ya. Saya bukan meramal kayak Pak Bom, bukan. Tapi saya melihat viewersnya Pak Jeki sudah makin banyak. Sudah makin banyak. Jadi jangan nanti ada lagi apologet yang mau pansosnya ke Pastor Jeki. Gitu. Kita juga tetap doakan Pastor Jeki supaya tetap langgeng melayani Tuhan. Sebenarnya bro, itu pun sebenarnya kakak pantau. Betul, Kak. Betul. Makanya kita kasih warning dari sini, Kak. Kan Kita kasih warning dari sini. detektif kakak kan berjalan di balik walaupun kakak nggak nonton. Iya, betul. Makanya Karena saya bilang gini, jangan mau digiring, tetap penginjilan Iya. aja. Jadi kayak malam Kalau misalnya nih ditanyain bagaimana ini tentang sekarang ini Yesus dibilang punya Tuhan, terus tentang penyalipan, terus apalagi yang terakhir yang kemarin itu ke tong sampah. Kalau ada yang bertanya seperti itu, bro, sudahlah ya, ini bukan room. Tanya aja itu langsung ke room herder gitu aja, beres. Beres gitu. Jangan mau pernah digiring. Makanya saya bilang, kalau mau penginjilan, karena udah saya bilang, mau pastor besar, mau pastor kecil, pasti nanti gua bahas di sini gitu loh. Pastor Jeki kan sudah lagi rising star lah ini kan, lagi rising star, lagi banyak viewersnya. Jadi jangan sampai nanti dia juga dibikin jadi edis kedua gitu. Yes. Itu aja sih. Ya, Ya. betul. Itu benar. Makanya jangan fokus aja penginjilan kalau benar-benar visi dan misinya itu mau Penginjilan, ya. menjangkau jiwa, ya. Jiwa, ya. Ya, jangan nanti malah ikut dibahas di room herder, nanti kan sakit hati. Nanti dibilang lagi nanti siapa lagi herder, siapa lagi nanti kami. Coba, nanti seperti yang dibilang si Iskariot bahwa sekarang dia berkolaborasi teman-teman itu dengan itu herdernya itu tuh yang di Jerman itu sekarang. Gua itu nggak pernah koordinasi dengan si Edis bodat. Udah saya bilang mau pastor besar, mau pendeta terkenal di seluruh dunia ya. Kalau memang dia mau menyetir saya ya gua kirim langsung ke neraka. Gak ada yang bisa menyetir saya sepanjang kalau dia benar-benar mau menjadi batu sandungan untuk perapologetan itu, ya gua hantem. Gak ada yang gua takutin. Ngapain gua takut? Emang room ini karena saya beli followers di sini sehingga sekarang udah 11.000 lebih ya followers saya. Saya itu nggak gua beli itu karena kalian, ataupun mungkin ada di situ yang pro kontra kan, ada yang ada di situ yang pengen hanya tahu-tahu doang kan, ya kan, terpaksa memfollow gua kan biar ada mungkin yang ini juga butuh konten juga dikontenin di YouTube, asal jangan di ini ya, asal jangan digoreng-goreng. Nanti jangan sampai kalau misalnya ada detektif dari belakang yang bekerja dengan hukum dengan kalian, jangan nangis ya, jangan nangis, jujur-jujur aja ya. Room ini untuk mengedukasi orang, untuk orang lebih jujur. Itu prinsip di sini ya,
Bukan berarti di sini kita mau menjangkau jiwa di sini, enggak, karena di sini bukan pendebat. Tapi kalau kalau ada seperti kemarin teman-teman, ada seperti si Bu Sandra itu yang Bursitorus yang di Stuttgart itu teman-teman. Sekarang kan udah jadi berteman, dia merasa nyaman, dia sekarang sudah punya saudari lagi di Freiburg, ada Retda Marbun. Dia senang kita sekarang wawa-wawaan, udah janjian mau ketemuan. Tadi malam masuk si Yuli juga di roomnya kan. Nah, coba. Dia pun bangga karena jadi berganti, teman dia itu jadi berganti. Yang tadinya kan semua itu di situ banyak yang dari kadrun kegelapan ada di situ semua dan banyak juga yang jadi memusuhi dia, tapi dia sekarang strong gitu loh. Jadi kegunaan room ini banyak sekali gitu loh, ya. Banyak gitu loh. Menguatkan orang yang apa namanya ya seperti si Eda itu juga bagus juga di sini. Jadi semua kita rangkul ya. Jadi di sini tidak ada batas-batas harus orang Batak di sini, harus orang Cina, harus enggak juga seperti itu. Jadi kalau dituduh room ini blok itu salah gitu loh. Makanya di follow dulu karena saya cek masih banyak yang nggak follow gua. Terus diam-diam aja kalian di bawah. Ngapain? Pergi kalian semua kalau hanya dengar-dengar. Ya, tap-tapnya bikin 100 dong. Ini udah mau 5 jam kita nge-live, 100 aja susah banget sih untuk nyaingin si Edis sudah putar. Nah, kalian ini di follow ya supaya karena ini saya itu orangnya akan tetap saya orangnya kalau hitam tetap hitam, putih tetap putih ya. Saya motivasi di sini bukan mau jadi artis. Kalaupun kalian follow itu nanti untuk mempermudah kalian, membantu dari mulai orang yang mau ke Jerman, mau kursus bahasa Jerman, kalau ada yang mau dipersekusi bisa kita kita bantu dari lewat Eropa. Semua di sini. Ada yang bercekcok di sini diberesin, ada yang mau dipotong titiknya kayak si Bom Bom sama Iskaret di sini juga dipotong. Gitu. Ya. Jadi jangan hanya ngelihat-lihat doang di bawah, di follow, jangan ketawa-ketawa, follow tap-tap layar kau, Kak Mai. Galak kali memang. Wah ya segini belum seberapa ini. Segini masih baik gua. Wah masih baik banget ini. Masih sopan ini. Segini masih sopan ini. Kurang ajar memang. Kalian jangan kalian ini macam-macam. Kan kalian yang nge-follow gua, kalian yang mensupport gua ya. Masa gua mau diam-diam aja, nggak ada action gitu loh. Maunya kalian itu gua on aja gitu, nerima terus di sini dibikin ini rekening. Tolong Saweriah di sini gitu. Begitu. Itu maksudnya. Kalian mau gue jadi pengemis kayak si Iskariot di sini? Tolong kayak misalnya ada alasan. Dari pertama awal itu musibah yang di Sumatera itu teman-teman, si Mukondo itu, adikku si Mukondo itu udah telepon kami di Wawa itu. Kareda, masa si kakak nggak mau ini apalah, tolonglah nanti bilang oke Kak Kanda. Tolonglah ini nanti itu bikin donasi lah. Masa sih itu donasi dari room kakak lah itu udah dirayu-rayu saya. Tapi ini berpikir oh gitu ya, gitu aja aku terima masukannya gitu loh. Tapi nggak langsung heboh, langsung bikin di sini nomor rekening BCA seperti si Bom Bom, si Iskariot ya kan. Langsung di sini halo itu Nabirong ya kan, bukan begitu caranya. Mau walaupun internal buktinya bisa room ini bisa memberkati ke itu ya begitu. Karena kalau seperti itu teman-teman, itu suamiku nggak jadi masalah ya, itu langsung nanti ya ini kirim ke Mama Sanggul ya, kirim ke Mama Sanggul, itu nggak apa-apa buat suamiku yang seperti itu musibah, karena pun dia tahu gitu. Tapi kalau personal ya kan membantu misalnya ini itu nggak bisa dari rekening kita itu satu langsung bebas transfer ke sana kemari, nggak ada itu. Namanya bule ya, saya harus mengikuti aturan. Ya saya kan kultur di sini kultur bule bukan kultur Batak gitu loh. Kenapa cuma Rudi? Itu hanya rumah apologet ya. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh si Edis Sidabutar itu tidak gampang
ya, jadi wajib disupport. Dan itu pun kau pernah nggak mensupport dia? Ini siapa ini namanya? Si Voice of the Truth, ya. Dan itu baru kali ini, dan dia pun kan bilang ini mau ya finishing lah, ya. Dia mungkin mau mengisi itu karena kan plong, nggak ada apa-apa di situ. Wajar kita dukung. Saya pun mendukung. Nanti setelah rumah itu wajar masih didukung, itu masih di open ya, shower ya, seperti itulah. Is okay, karena dia meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan harta-hartanya dijual. Kalau dijual hartanya dari Konoha, ya kan? Dipindahkan ke Mama Rika. Kalian kira itu duit yang dibawa dari Konoha itu? Dolar sekarang 16.000 berapa? Tolol. Ya, hasil kerjanya nyata. Itu wajib didukung, Bodat. Ya, kalau si Bom Bom udah dari tahun berapa sama si Iskariot dari dulu makan-makan donasi loh, Bu. Kau bandingkan, baru kali ini si Dabutar kayak gitu. Kamu kira itu uangnya MM-an itu yang dari donasi itu? Ya paling itu recehan-recehan loh, Bu. Terus kau udah pernah berdonasi belum? Gitu loh. Jangan sakit hati. Kalau saya seperti ini, memang gini saya. Saya harus to the point berbicara. Kalau A bilang A, B bilang B. Ya, Bom Bom itu udah dari tahun sebelum si Jibril muncul ke tanah Arab, si Bom Bom itu udah udah makan donasi sama si Iskariot, biar tahu kau. Nah, biar tahu kayak aku kasih paham sama lu sekarang. Ya, jangan salah ini nanti. Intinya si Bom Bom ya sama si siapa itu namanya? Si Iskariot itu tuh, jadi lupa gue si Iskariot. Aduh, ampun. Jangan kalian kira karena harga rumahnya itu 10M, oh itu dari donasi. Tahe molo otak itu ditaruh di dengkul ya kayak gini. Paling dia dapat itu receh-recehan dari koin-koin itu, dari apa itu paling berapa lah itu sedikit-sedikit itu tuh nambah-nambahin. Ya itu kan hartanya dijual dari Konoha. Aduh, ini saya masih baik loh ya, masih baik. Itu loh. Jadi jangan kok disamain si anak terong ya, si apa? Iya, buat DP aja nggak cukup, betul. Dan di situ kalau jangan buat yang mampu aja. Ada di situ kata-kata seperti itu. Buat yang mampu aja. Kalau kalian itu teman-teman yang ada berkat berlebih, silahkan disupport. Kalau enggak, jangan memaksakan diri. Ya, coba. Kak, mungkin dia minta dibedain ya. Kalau PBB sama Edis bedanya satu. Kalau Edis dikasih duit emang khusus buat buka rumah apologet, dan dia nggak pakai uang sepeser pun dari itu. Kalaupun pakai, misalkan itu urgent, pasti dia ada konfirmasi tuh sama timnya tahu dong siapa aja. Betul. Terus kalau Pak Bom Bom baru dikasih, dia langsung beli bebong. Mana nih, kirim ke saya nih uang, saya mau makan bebong. Beli gorengan aja minta-minta. Nggak apa-apa sih kalau minta dikasih, cuman jangan dibanding-bandingin sama Edis ya. Gitu. Didengerin baik-baik. Gini, kenapa donasi bukan yayasan tapi pribadi? Mau yayasan atau nggak pribadi, kalau nggak dipakai ya nggak dipakai aja. Di yayasan aja bisa dipakai. Intinya kan dipakai atau enggaknya. Sekarang bandingannya sama Bom Bom aja, nggak usah sama yang lain. Kenapa jadi lo yang ngatur? Emangnya lo ketua yayasan di sini? Terus gini, saya tambahin ya. Gini. Kenapa yayasan? Lu kira untuk mendirikan yayasan di Mama Rika itu segampang itu, negaramu Konoha yang busuk itu? Iya. Enggak, sebentar. Ada proses ya, dan juga begini, dia juga kan baru di Mama Rika. Kamu kira sama Mama Rika itu sama dengan itu negaramu yang jorok itu? Apa yang kau banggakan di negerimu itu? Apa? Hah? Kutanya dulu kau. Kamu kira segampang bisa dibikin ini yayasan, segampang membalik telapak tangan kayak di negaramu yang busuk itu? Hah?
Jangan kau hanya ngoceh-ngoceh di bawah sebelum kau kublokir kau. Hah? Saya bilang, siapapun saya bukan pro-pro ke si Edis, bukan. Saya, visi dan misinya yang saya sama dengan saya, karena saya itu kasihan dengan saudara-saudaraku yang ada di Konoha. Itu room ini, bukan mau mencari koin di sini, ya, bukan mau mencari donasi di sini, Hah? Lu jangan coba-coba di sini berargumen yang macam-macam lu di sini, Hah? Kamu kira segampang, si Edis baru setahun atau 2 tahun di sana langsung jayasan. Kamu kira sama dengan negaramu yang busuk itu? Hah? Malu kau punya negara seperti itu? Hah? Apapun itu, pasti ada tahap-tahapannya. Mau itu rumah pribadi kayak rumah apa kayak itu terserah. Itu gimana dia? Emang duitmu berapa kamu kasih ke sana? Hah? Berdonasi kau? Iya, jangankan songkat, laptopnya aja rusak, entah apa itu, cancut aja itu sama si Bom-Bom sama si Iskariot. Semua dari netizen, ya. Iya, paslah itu betul. Coba, semua ada prosesnya. Aku bagus nanyanya. Iya, dari itu kamu itu bukan bagus nanya. Itu bukan pertanyaan yang bagus itu. Bukan. Coba kalau kamu punya titik, naiklah dulu kau. Cepat, naik. Naik. Ayo cepat. Naik. Gimana bisa bagus? Orang tadi aku udah bilang kalau nanya isi pikirannya itu dipakai juga. Jangan cuma muncung yang kalau nggak jempolmu yang kamu ketik-ketik di situ. Kalau ke atas juga dipakai juga isi kepalanya. Jangan cuma naik-naik aja ke atas. Betul. Cuman modal muncung. Iya. Jadi dikira jawab aja dengan benar. Terus itu jawaban dari tadi belum benar. Yang benar seperti apa? Nah, Maka itu naiklah. Jangan nyamar-nyamar juga di situ, ketahuan ya suaranya ya. itu nama Takut Kak ketahuan suaranya. voice. Ayo nanya yang benar. Ayo, silakan. Jangan cuma modal muncung. Jelasin aja orang pintar. Jelasin Gak aja. ada yang pintar Saya di kan sini. nanya. Jawab begitu nggak perlu orang pintar ya. Enggak, kamu naik, saya tanya, kalau cara kalian itu kayak apa? Kayak setan gitu loh Iya, jawabnya. yang setan Nggak kamu. karu-karuan. Loh, kan saya Kenapa nanya ngomong benar. setan? Sekarang pertanyaannya Iya, kenapa karena sampai jawabnya bilang itu kita kayak memang setan? Kayak apa gitu loh. Ya, Kalian terus selalu kamu kayak merasa apa paling nanya kayak benar begitu? gitu loh. Loh, Pertanyaan yang benar yang gimana? Dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Sekarang gini, apa masalahmu itu mau dibikin yayasan atau pribadi? Apa masalahmu? Iya, sibuk banget. Coba jawab. Buka Dia kayak mute-nya. bapaknya si Edis dia. Buka mute-mu. Gaptek kayaknya Kak. nggak usah sok pinter, makanya gaptek up. Tuh dari tadi pinter-pinter mulu. Di bawah kau. Udah. Kayak udah paling pinter aja dia di dunia ini. Ngomong orang jangan sok pintar, jangan sok pintar. Nggak butuh kayak suara si kepintaran. Justin. Hah? Kayak Siapa? suara si Justin. Nggak butuh seorang pintar ya untuk bertanya dan menjawab ini. Anak Batak kecil ya. pun bisa. Bukan Justin itu Kak, Batak itu Batak. Oh gitu. Udah aku Iya. blokir. Nggak butuh Kasihan orang deh hidup. pintar. Konakan gua yang SD pun kelas 3 SD, kelas 1 SD bisa jawab. Kenapa harus bikin yayasan? Emangnya bisa bikin yayasan di luar negeri sana? Kalau emang mau di sini nanti dikoordinasiin ya. Saya kan Lagi tadi tuh dia bukan dia yang ngurus juga. Heran. Kakak kan udah lanjut tadi dari Pine kan. Kakak kan udah bilang. Iya udah bilang. Tapi emang karena dia kurang mampu memahami orang bicara dan selalu menganggap orang itu lebih bodoh daripada dia, maka tuh kan dia nanya, sok pintar, terus lo paling pintar di sini. Terus lagian gini, mau itu dibikin. Ini dari kemarin ikutin kakak terus loh kak ini. rumah Daripada dia bordir miskom kek, terus karena ketidakmampuan dia, kita blokir. Mau rumah bordir kek, mau rumah apa itu apa urusan lu? Iya, terlalu usil ngurusin orang harta orang lain, hidup orang lain, sibuk dia. Makanya tuh hidupnya cuman bikin itu doang, status, bikin viti-viti. Nggak maju-maju hidupnya. Itu dia suka nongkrong di mana sih? Suka lihat di sini, dia suka ngintip-ngintip di sini. Enggak, selain di sini juga kayaknya pernah deh, cuman aku lupa di mana pernah lihat dia itu. Iya, harusnya nggak pengen ngegas jadi digas. Gimana sih? Ini katanya Kristen, tapi kayak gini.
Masih beruntung kau tadi, ya teman-teman kita ini bertanya sama kamu. Ya, kalau sudah sama saya kau tadi kubal-balik kau. Ya, walaupun kau udah diblokir ya, pasti pembisikmu nanti akan menyampaikan sama kamu toh. Jadi artinya, teman-teman, kalian sudah lihat ya bagaimana cara berpikir yang di bawah standar. Asik typing, diberikan bicara, dolongon, botol toh, tapi typingannya luar biasa hebat. Katanya Rumini menghujat, Rumini tidak terfokus kepada arah pembicaraan. Karena apa? Isi kepalanya cuma paku, linggis, tang, obeng, itu aja berapologet. Iya. Orang Kalau dia mau naik, silakan. belum tentu dia berdonasi. Ngapain ngurus-ngurus orang yang disumbang orang. Orang kita aja Iya. yang ngasih uang ke si Edis nggak ngomong apa-apa. Aduh ampun. Gua aja ya ngirim-ngirim ke siapapun nggak akan ada nama gua. Kalian cari sampai langit runtuh nggak akan ada nama Red Damarbun itu transfer ke orang bodat. Tapi saya selalu memberi. Paham kan? Oke, saya coba tambahkan itu, Reda. Karena Lanjut. begini, ada dua perbedaan sosok manusia, ya. Saya akan jelaskan dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengarkan di dalam room. Iya. Pernah Rudi Iskariot Jubalang teriak-teriak minta donasi untuk pembangunan rumah anak terang. Anak terong opung. Ya, oke, kita mainkan dulu anak terang. Namun setelah selesai bangunan itu, di mana anak terangnya? Apakah si Rudi Iskariot Jubalang ini, si Lapet ini, si Rojan ini menjadi anak-anak di rumahnya? Saya tidak tahu. Dan tidak pernah ada diundang apologet ataupun teman-teman orang Kristen yang mau berkunjung ke rumah dia, ke rumah anak terang ini. Maka jadilah kesimpulan kita menjadi rumah gelap atau rumah terong. Nah sekarang berikan pilihan pikiranmu, periode kamu. 23 malam Edis TV Live. Dia mengundang sahabat-sahabat Kristen untuk mengucapkan Selamat Hari Natal. Kebetulan saya healing saat itu, mampir ada di bawah, saya lihat ada Mr. M yang dia dikatakan dia tidak mau berapologet, tetapi dengan cara dia untuk membuat live-nya rame dan netizennya, viewersnya banyak. Seorang Mr. M di dunia TikTok bertanya kepada Edis TV, aku ingin ke Amerika, aku ingin melihat rumah apologetmu. Apa kata Edis TV? Dengan senang hati saya akan menyebut kamu. Artinya benarlah itu rumah apologet untuk semua apologet Kristen. Walaupun untuk mendapatkan rumah apologet itu, ya, ada banyak kolekte ataupun durung-durung ataupun pemberian donasi daripada sahabat-sahabat Kristen bersama-sama dengan uang kepemilikan daripada seorang Edis TV. Artinya untuk sementara waktu ini, rumah apologet itu adalah rumah kita, apologet Kristen konsep doktrin Tritunggal, toh? Dan dia mengundang, dan Mr. M ingin datang ke sana, dan dibuktikan oleh Edis TV narasinya. Saya akan menyambut kamu di bandara. Tentang Rudi Iskariot Jubalang, pernahkah itu diundang apologet? Anak-anak terang yang dikatakan itu di mana sekarang? Artinya Rudi Iskariot membuat rumah terang itu menjadi rumah gelap, rumah terong untuk kepemilikan dia sendiri. Silakan Anda yang memilih. Di mana kebaikan? Siapa yang baik? Edis TV versus Rudi Iskariot Jubalang.
Begitu teman-teman cara berpikir ya. Lanjut itu Reda sama teman-teman. Lanjut aja Opung. Lanjut aja dulu, Opung. Lanjut dulu. Bintang atau Andaliman tuh. Aku lagi di kamar mandi sebentar. Mau mandi sebentar. Kalau aku sih kita bisa ingat ya kita bisa ingat teman-teman yang mengkritik Edis itu sebenarnya ada beberapa kalangan. Pertama sudah pasti Islam, ya. Yang kedua, aku sih masih jujur karena aku nggak pernah ke roomnya Iskariot atau ke roomnya Bom Bom, aku masih bingung dan nggak habis pikir kalau ada yang pro dia sebetulnya. Ya karena kalau bisa dibandingkan Edis dan Rudy itu terlalu jauh. Nah makanya aku tangkap orang yang ke Edis dan Bom Bom itu adalah orang yang tidak suka Edis. Itu aja. Ya karena kalau dari pekerjaannya nggak mungkin orang Kristen tuh benci sama Edis. Apalagi membela si Iskariot. Nggak mungkin. Artinya ada alasan personal lainnya. Gitu. Ya. Nah kalau yang tadi tuh kayaknya Kristen tuh. Nah terus itu satu, habis itu ya ada beberapa juga sih dari kalangan-kalangan sektarian juga tidak suka dengan Edis. Ya. Jadi masih ada sisa basian-basian atau dari kasus-kasus yang Yesus punya Tuhan itu. Ya itu masih ada itu. Yang nggak bisa move on dan ke bawah-bawah sampai ke sini. Saya tahu kok saya ada kenal orang kok yang tadinya pro dia, suka nonton dia, jadi nggak mau lagi. Saya ada kenal orang itu, udah nggak pernah nonton lagi. Kenapa? Karena kejadian itu, kejadian Yesus punya Tuhan itu mereka masih ada gitu. Jadi kalau dibandingkan hasil kerja, yang satu nilainya 10, yang satu nilainya 3, ya 10 Edis, 3 nih Bom Bom dan Iskariot. Lucu orang megang itu sebenarnya. Justru dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia harus pakai alasan lain, sumbangan segala macam. Makanya dia sebenarnya tidak pro Iskariot, belum tentu, tapi anti Edis gitu. Itu sih kalau aku. Nah itulah tuh Pak Bebe. Tapi nggak cuma dari Katolik aja, dari Protestan juga ada kok yang ribut sama Edis kan. Edis kan waktu kan sempat mau combat sama itu kan. Nah tapi sekali lagi ya, itu juga bisa dari sana datangnya teman-teman gitu. Kalau yang tadi itu yang ngomong tadi itu tuh dia tuh temennya Pak Bom Bom. Dia ngepro sama Pak Bom Bom. Gak apa-apa sih, bener sih. Kalau emang donasi itu harus pakai yayasan karena jumlahnya besar. Setuju. Cuman kalau yang nanya itu karena faktor nggak suka karena pribadi, jadi kesel aja gitu dia nanya begitu. Kenapa? Karena dia punya teman si Pak Bom Bom aja nggak ada nuh yayasan, bahkan makan uang donasi. Terus dia bertanya seperti itu ke soal Edis, kan lucu. Iya. Makanya tuh aku tadi bilang, kalau nanya dipakai pikirannya, jangan modalnya ketik jempol doang sama muncung. Diulang lagi di atas, kena lah. Yang dia lawan bukan laki-laki di sini tapi perempuan. Gimana nggak harga diri jatuh? Kalau udah laki-laki yang ngomong, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Yang dia bilang sok pintar. Emang dia sepintar apa? Udah punya yayasan dia, udah punya PT. Kalau dia belum punya apa-apa, belum ngerti apa-apa, nggak usah. Dan nggak butuh kepintaran untuk menjawab dan bertanya seperti itu, nggak butuh kepintaran. Cuman apa ya, sadar aja apa yang kamu tanyakan itu menyinggung perasaan orang atau pribadi seseorang atau tidak. Kita di sini tuh bukannya karena kita ngebelain Edis karena kita deket atau nggak saudara atau apa. Enggak. Semuanya dibela. Kalau itu benar. Kalau salah ya kita bilang salah. Kenapa kayak gitu? Itu murtadin yang harusnya udah mau jadi Kristen. Gara-gara lihat kelakuan kita yang nggak ada. Misalkan katakan kita let's say kita nggak ada yang kayak gini. Kita semua kayak si Bom Bom. Gak ada, makin turun kita minoritas. Introspeksi aja di situ. Apa sih tujuan kita bertiktok di sini? Main aja di luar, di dunia nyata. Nggak usah tiktok-tiktokan begini. Kalau pengen menghancurkan Kristen, ngapain? Di luar aja. Main tiktok, sok-sok Kristen, sok-sok religius, tapi ngancurin
tubuh Kristus. Malu nggak sih kayak gitu? Kalau cuman jadi apa namanya tuh, buzzer, nggak punya uang, mendingan Gojek, Grab, jadi tukang ojek, bisnis apa kek, daripada ngancurin. Saya tambahkan itu ya. Jadi itulah yang terjadi. Saya tadi dikirimin sama teman PT ya, ada di Sumatera Barat, di Padang, di hari Natal kemarin, 400 lebih dibaptis. Bayangkan, Iya, satu betul. bergendak. Betul. Nah, Di bolehkah Bali aku G juga pernah. mengatakan, Tahun ini kan ada lagi kan opung ya, 500 di Bali G apa di mana tuh? oke, nah sekarang, bolehkah aku berandai-andai dengan kedagingan kemanusiaan saya? Andaikan tidak ada perpecahan di antara kita, dan pelakunya adalah makhluk-makhluk asing tadi yang 3 biji itu. Bim-bim, Iskariot, Jukbalang, sama Mapitum, mata pisau tumpul toh. Andaikan ini tidak dilakukan perpecahan, mungkin 2000 orang loh berpikir begitu kawan-kawan. Yang ada di room Reda ini ada 160 orang. Bayangin, 400 kemarin loh. 25 kemarin dibaptis, Sumatera Barat. Ya. Jadi luar biasanya, tetapi maka itulah agar kita dulu nolkan dulu, kita apologet, maaf ya sahabat-sahabatku yang punya nama, yang pengajarannya bagus, konsep doktrin Tritunggal, izinkan aku mengatakan kalau ini tersampaikan kepada kalian. Kita nolkan dulu, kita kembali dulu kepada 2021, ketika TikTok muncul toh, kehadiran kita dengan segala kekurangan kita mendapatkan apresiasi daripada penonton, viewers, netizen. Dan berikut juga diberikan kepada kita supporting tuh. Ada gift lah, ada donasi kah, dan segala macam. Agar apa? Agar semuanya tertib. Maka itu saya selalu ada hadir di roomnya Itoreda sebagai pengontrol untuk menertibkan tentang orang-orang yang sudah menerima kebaikan jemaat lewat kolekte durung-durung, pemberian donasi, namun masih melakukan pengkhianatan. Di room ini mereka akan kita balbali, di room ini mereka akan libas, kita akan permalukan. Karena apa? Yang pertama adalah rekam jejak digital tidak akan bisa hilang. Yang kedua, di era kecerdasan, era teknologi, kita diajarkan untuk makin cerdas. Dengan apa? Contoh rekaman-rekaman update. Ya, ketika ada siaran langsung, direkam suaranya, dia mau bilang apa lagi? Orang itu keluar dari muncungnya kok. Artinya, kalau memang hal-hal yang recehan dibicarakan di room ini, mungkin Itoreda sebagai host tidak akan membicarakan itu. Case-case recehan tidak akan pernah mau dibahas sini. Tapi case-case besar, ya, mari kita bicarakan, mari kita diskusikan. Sebutkan siapa akunnya, like-nya di room siapa. Saya kebetulan rajin room-room city toh, healing-healing. Maaf, bukan kehebatan saya. Saya kadang ada di room itu. Saya itu ku permalukan itu. Gak peduli saya. Bukan having emas uang berlian mau saya cari kok di room-room ini. Yang penting aku ada hadir untuk memberikan karyaku yang sekejap lagi saja. Tidak berapa lama lagi. Mungkin teman-teman yang ada di room, si Harto ini bicaranya sudah kasar, orang Korea pula. Jangan berpikir begitu. Ambil poin-poin yang baik untuk kamu ketika kalimat saya terkirim dari muncung saya, untuk menjadi edukasi kepada pribadi kita.
bukan tentang bagaimana saya menarasikan kalimat itu lewat logat dan dialek saya. Tetapi adakah kebaikan? Menurutmu, simpan. Ada yang tidak baik, buang ke tong sampah. Ada yang protes, silakan naik. Tapi bicara baik-baik loh. Karena kalimat cantik itu baik untuk kita coba sampaikan di room ini. Begitu, Os. Lanjut, teman-teman. Menambahkan aja ya. Ini kan sebentar lagi tahun 2025 kan sudah habis ya. Ya kita berharap ya, kita semualah berharap bahwa hal-hal seperti ini itu nggak akan terjadi berulang-ulang dan berulang. Jangan sampai gitu loh. Soalnya kan kalau ini berulang lagi kan pandangan orang di luar sana itu kayak apa sama kita itu. Mestinya kita yang dewasa secara roh, berpikiran juga dengan pola pikir yang benar gitu. Jangan sampai hal-hal seperti ini tuh terulang. Para apologet siapapun kalian gitu yang ada di luar sana, minta tolong dengan sangat. Jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi yang pertama dan yang terakhir gitu untuk pembelajaran kita semua gitu ya, minta tolong banget deh. Ini pelajaran yang sangat-sangat berharga gitu loh buat kita semua, supaya supaya kedepannya itu kita bisa berpandangan luas, menatap jauh ke depan. Apa sih misi-misi dari Tuhan Yesus yang kita lakukan tuh apa gitu loh. Kan Tuhan supaya cuma satu aja nyuruh kita, jadikanlah semua muridku, ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Jangan saling nyindir, ngata-ngatain apa segala macam. Terus apalagi ini menghakimi. Kalian bukan hakim. Yang hakim di atas segala hakim itu cuma Tuhan Yesus yang pantas menghakimi kita semua. Tapi kalau kalian semua tidak bakalan bisa. Cari apa, Beb? AR, sabar ya. Kalian nggak bakalan bisa menghakimi teman-teman antara apologet satu dengan apologet yang lain. Nggak bisa gitu. Dan minta tolong, ini yang terakhir kali, jangan sampai terulang kembali untuk tahun 2026. Kita akan menyongsong tahun 2026 jauh lebih oke, jauh lebih dahsyat. Pekerjaan Tuhan itu semakin merata, semakin dahsyat, semakin luar biasa, biar banyak jiwa yang dimenangkan. Itu saja. Silakan yang lainnya.